Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda qa'idatan ala dini kulli syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Shallallahu alaihi wa sallam. Jamaah majelis syukur jamaah. Salat nanti teh hangat, kopi hangat, dan juga cemilan yang ada, yang online ya. Pagi-pagi suruh sarapan sate lontong masuk, nikmatnya luar biasa. Menurut ya berkah tekor, luar biasa, kenikmatan luar biasa ya. Sarapan fisik dan sarapan batin pada pagi ini. Nah, kita bersyukur pada Allah Taala dalam nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang masih dapat kita rasakan pada kesempatan pagi ini ya, tema Islam ikhlas dan juga dengan sehat kaki melangkah ke masjid ini. Dan Bapak Ibu yang online membuka laptop untuk mendengarkan lewat online itu juga sesuatu yang sangat berat ya, kalau tidak di masjid ya, dari jauh, satu yang sangat istimewa di mata Allah ya, sebagai satu bentuk takwa kepada Allah. Baik, yang kedua, salam dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah berikan dua wasiat kepada kita agar jalan kita tidak sesat dalam petunjuknya dalam pedoman yang diberikan oleh beliau Muhammad SAW. Majelis Sabsubuh Rahmatullah baik yang online dan offline, saya selaku prakasa dan pemakalah pagi ini khusus pagi ini saya minta maaf sekali karena semalam sampai larut malam saya tidak sempat buat PPT ya, sehingga saya sangat ambilkan ya makalah ya. Saya minta sekali ya, kecapean luar biasa waktu ya. Terima kasih Pak Tayyib bisa hadir di tengah kesibukannya sebagai seorang raja jalanan. Ya, baru bicara dari pagi ini sungguh meriah, ibu yang duduk sana sudah menikmati sate nonton ya. Ya. Yang online khususnya mohon maaf sekali saya tayangkan makalah bukan PPT yang biasanya. Maaf sekali saya kesibukan luar biasa padat hingga nggak sempat membuat PPT pagi hari ini. Kita diskusi saja, dengarkan apa yang diperhatikan. Monggo Pak Wasi ke depan biar nggak sesak ini di sini, soal di sini biar nggak sesak. Ya. Ini saya gimana Pak Eka? Saya ikut makan atau bicara? Monggo yang makan silakan makan ya, yang ngomong jadi saya tolong dimaklumi saya tidak membuat PPT pada pagi ini. Ya Bapak Ibu sekalian, kita awali diskusi pada pagi hari ini. Judulnya dalam undangan adalah mujahidin itu ketika meninggal wafat ya, itu tidak mati sepenuhnya ya, tapi hidup di alam barzakh loh. Dikatakan hidup kembali di alam barzakh ya, mujahidin. Maka judulnya mujahidin tidak wafat, itu tidak mati tapi hidup kembali di barzakh. Ya, ini judulnya gitu ya. Khususnya dalam perang Uhud, ini masih bicara perang Uhud ya, baik sekalian. Baik, di ayat 161 ini kita tafsirkan bahwa ada sebagian besar pasukan perang Nabi Muhammad itu menuduh kalau para sahabat, para mujahidin ini
Sehingga setelah dia khianat, kemudian pembahasan perang itu diambil oleh para mujahidin, oleh para sahabat Nabi. Allah membantah di sini, ayat ini, bahwa itu tidak betul. Ya, siapa saja yang berkhianat dalam perang kemudian ngumpet ke barang pembahasan perang, ya, maka kelak nanti di akhir di padang mahsyar akan ditunjukkan di depan semua umat. Itulah para pejuang yang katanya berjuang tapi ternyata ngumpet ke ghanimah atau pembahasan perang, ya. Itu di sini tugasnya Allah di ayat 161 itu tafsirnya begitu, ya. Ya. Kemudian di ayat 162 ini ada dua macam manusia, ya seperti di depan kita juga, di hadapan masyarakat kita ada yang selalu mencari ridha Allah, tidak mencari yang lain, tapi mencari ridha Allah. Ya tentu kenikmatan Allah yang akan didapatkan. Tapi yang kedua ada orang yang mencarinya adalah kemurkaan Allah, ya, mencari kemurkaan Allah. Ya, disinilah dikatakan bahwa itu akan membawa konsekuensi yang sangat tinggi, di mana ketika nanti di hari kiamat, ya, orang-orang yang mencari Allah dan orang-orang yang tidak mencari Allah, hanya mencari kesenangan dan mencari keuntungan pribadi, itu wilayah dua, surga dan neraka. Dan surga neraka itu sudah bertingkat-tingkat, ya Bu. Surga itu bertingkat-tingkat, ya. Neraka juga bertingkat-tingkat, ya, tergantung amal perbuatannya. Kalau kita rasakan, Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia ini yang lalu Pak Gai itu mengatakan pahala tuh boleh kayak apa toh? Kita sholat, kita ngaji, apa sebetulnya pahala itu? Yang konkret apa? Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami, ya, pahala di dunia ini. Contohnya, ketika Bapak Ibu sudah kondisi kesulitan yang sangat tinggi, ya, kesulitan tinggi, maka apa? Ketika berapa sulit tinggi, ketika berdoa, Allah kabulkan langsung, Ada jalan keluar, ya. Ada sesuatu yang Allah ciptakan, Allah berikan itu. Itu pahala di dunia Allah seperti itu, ya. Saya yakin semua pernah alami itu, saya yakin. Ya. Saya kemarin dari Jogja hanya berdua sama istri, contohnya, ya, nyoba sendiri. Baru musim demo Pak, saya demo sepir. Saya itu sampai pingin itu ternyata macet total, dua arah itu. Posisi saya ada di tengah. Di sini ada mobil sudah penuh, ini dua jalur. Kondisi saya itu kebelet mau ke belakang, mau kencing, Pak. Gimana caranya ini? Gitu. Nggak ada yang keluar, sudah padat semua itu. Saya dalam kondisi kalau itu, ya Allah, hanya Engkau yang punya jalan keluar. Ya. Saya ingat surat Al-Ma'idah jasa al-mahraja, ya, akan diberikan Allah dari segala penjuru arwah yang tidak sangka datangnya. Dalam seketika itu, ketika maju pelan-pelan sama mobil, sebelah saya itu truk besar, itu nggak bisa banter, sehingga mobil kecil di depan truk itu udah jauh, ternyata masih belum bisa jalan. Saya ke kiri, masuk. Satu langkah doa saya dikabulkan, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, semoga ada masjid di tengah gelapnya malam ini. Dan gelap masjid. Oh betul, 100 meter itu ada masjid, Masya Allah. Parkir dari itu. Mungkin harus ke toilet ini, ya. Untuk buang karena itu sudah kebelet banget, Pak. Sakit itu. Nah, setelah itu saya ketemu sama Arbot itu jam 10 malam, Pak Iqbal.
marbot itu jam semua masih bersih di kamar mandi di situ, di masjid itu, di pinggir. Saya tanya, Mas itu apa tak Mas? Demo Pak, sebelah terang. Ya. Karena muatannya dibatasi gitu loh, demo. Udah, oh iya ya. Setelah saya selesai, si marbot alain Pak mau nggak saya tuntun? Dia saya. Saya tuntun lewat dalam gitu. Oh ya mau. Saya tak bayar Mas. Oke, tuntun lah saya. Biar masalah. Dalam waktu sekejap saya sudah sampai menjalan pengen selesai. Nggak kena demo Pak. Saya mobil sendirian, nggak ada mobil lain jalan karena sudah tutup. Sudah kejam, bisa pipis, bisa apa? Nggak kena macet. Masya Allah, itu sumber. Masya Allah. Itu berarti pahala yang saya dapatkan ya. Saya juga Nabi Musa itu ketika mau dibunuh Fir'aun di depannya laut. Ya Allah, depanku udah laut. Aku nggak bisa apa-apa, tentara udah dekat gitu. Nah ini, pukulnya lah tongkatmu. Nah, jadilah dia daratan dia bisa. Hikmahnya apa bahasanya? Kalau kita dekat pada Allah yang sedekat-dekatnya, ya, maka ketika terpepet itu pasti ada jalan keluar. Contoh, saya yakin Bapak Ibu semua yang online juga ya pasti pernah ngalamin itu. Kalau mau cerita pasti semua pernah ngalamin itu. Ya Allah ya Karim ya. Ini satu contoh seperti ini. Jadi kita mencari Allah itu memang utamanya itu ya. Baru utama itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan dari ayat-ayat ini ya. Ya nanti diskusi ya Pak yang online, Pak Har dan yang lain itu, Pak Indra dan lain-lain ya. Maka ditegaskan di satu nafas kalau kita mau mencari ridha Allah, mencari kemuliaan, keenakan di dunia dan di akhirat, maka selalu dekat pada Allah, itu semuanya. Dekat pada Allah dan selalu menjaga lisan, sikap, perbuatan itu agar apa ya selalu disayang Allah, dari dalam Allah ya. Dan kemudian di ayat lain dikatakan musibah, ya musibah apa saja yang dari itu datanya dari kita sendiri. Ketika perang Uhud itu kan musibah sangat mengerikan ya, mengerikan. Ketika Nabi sudah menyampaikan pesan agar jangan buru-buru meninggalkan lokasi titik-titik yang untuk perang ya. Di Gunung Uhud, kalau yang sudah haji umroh perang Gunung Uhud itu masih ada ya di Madinah ya. Jangan meninggalkan lokasi karena musuh masih ada dalam kondisi siap jaga. Namun mereka ternyata banyak yang meninggalkan titik perang itu, titik-titik yang strategis untuk apa? Untuk berebut ghanimah, pampasan perang, harta. Sehingga sebenarnya Allah tuh dalam firman-Nya wama ahul musibatin fa bima kasabat aydikum gitu. Wa ya'fu an katsir ya. Jadi sebenarnya semua musibah di dunia ini ya terjadi karena ulahnya manusia sendiri. Karena tidak sabar dalam perang, akhirnya mestinya Allah memenangkan perang itu jadi kalah telak. Nah, perang Uhud umat Islam kalah telak gitu ya. Jadi kalau musibah itu datang bukan dari Allah, karena memang dosa kita, perbuatan kita, ya, perbuatan kita yang salah. Oleh itu kita tidak menyalahkan orang lain, ya kita menyalahkan diri kita masing-masing. Itu yang musibah. Oleh itu kita harus menjaga agar selalu sabar dan ikhlas dalam segala hal. Oke. Ya, jadi di ayat berikutnya ini ya Allah juga murka kepada orang-orang munafik ya. Di perang Uhud itu banyak sekali orang-orang munafik ya. Ketika selesai perang Uhud banyak gugur pasukan muslim, yang munafik itu berkelompok berkumpul duduk sambil nolak Allah.
makanya gitu, gitu. Di sekitar kita juga ada ibu sering gitu, makanya tapi sudah tak ingatkan nggak usah ikut perang. Nah, kami kan sehat, kami kan nggak kena apa-apa, tapi teman-teman kalian pernah meninggal. Itu orang-orang kafir komentar begitu itu ketika selesai perang, ya. Nah, Allah sangat murka pada orang seperti ini, kurang ajar betul orang itu. Maka begitu saya perang, orang-orang tadi itu hanya dikembalikan kepada Allah pada tempat yang paling dalam. Tadi dikatakan surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatannya, neraka pun bertingkat-tingkat. Orang munafik itu lebih ngeri hukumannya daripada orang kafir. Kafir jelas dia kufur, ya. Tapi munafik itu ya kadang berkumpul dengan orang-orang beriman, tentunya hatinya itu kufur, hatinya itu munafik, membolak-balikkan. Maka dia ada di intimnya neraka, ada di dasarnya neraka yang paling dalam, orang munafik. Nah, Allah berkata itu. Nah, itu di ayat lain yang itu Allah tidak mengampuni orang-orang munafik sampai kapanpun, ya. Jadi hukumannya sangat berat. Dan bagi orang beriman, di sini dikatakan di ayat 169, ya, janganlah kamu mengira, ya, janganlah kamu mengira wahai Nabi bahwa orang-orang yang gugur mujahidin yang perang tadi itu secara Allah telah mati dan mereka tidak merasakan apapun. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang hidup. Ini, ya, orang-orang hidup kehidupan di barzah, hidup di hadapan Allah. Jadi orang meninggal yang kita kuburkan itu, kalau orang itu mujahidin, dia orang-orang betul beriman bertakwa, di hidupnya itu berjuang mati-mati untuk bela agama, hidup kembali dia, ya, hidup kembali. Ada pembahasan lain pernah sampaikan, ya, bahwa atas izin Allah, ya, atas izin Allah, roh itu bisa kembali ke rumah, bisa melihat keluarganya, ya, lagi apa keluarga, ya, bisa bersilaturahmi antar roh arah mujahid itu bisa lihat ini yang pernah saya sampaikan di roh ini, ya. Hanya untuk orang-orang yang betul-betul dia berjuang di mata Allah, diberikan kenikmatan yang luar biasa di alam barzah, ya. Tapi bagi orang yang kafir, orang yang munafik, ya, dikerangkeng, dibakar sampai kiamat datang, ya. Itu banyak pengalaman empiris, ya, yang saya juga memperoleh cita-cita dari orang-orang yang kehilangan keluarganya, ya, apa yang jadinya buruk atau jadinya baik, ya. Tapi empiris sekali dengan ayat ini, ya. Wa taqul lima yuftalu bisa di amwata bal ahli wala astashkurun, gitu. Jangan kau kira orang-orang yang mati syahid, orang berjuang dengan Allah itu mati enggak ada hidup kembali dalam barzah. Hidup kembali. Bapak Ibu semua, kira-kira mau enggak hidup kembali dalam barzah? Enggak dikerangkeng. Pilih mana? Dikerangkeng apa pilih hidup kembali diberikan kebaikan Allah di alam barzah? Tentu pilih alam barzah yang enak, yang nyaman, yang kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, rohnya saling bertemu di dalam sana. Ya. Ya, amin. Semoga kita termasuk golongan Islam, amin, ya. Itu kira-kira ringkasan dari apa pagi hari ini, 10 ayat ringkasan itu yang jelas. Kita dengan ngaji seperti ini di saat subuh orang menangkai kemul, tutupi kuping dan di sini disuruh santai macam-macam. Yang di online juga bisa menikmati dengan kopi dan rokok, ya. Ini rokok silakan, saya juga nggak bau rokok di sini. Ibu, ya. Orang sing nganggo kaos tok apa sadar diketok, ya. Demikian kurangnya, mohon maaf sekali lagi tanpa PPT, namun sampai hikmahnya saya agar lebih taat dan lebih mantap iman kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.